Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Akuntansi C 2018 dengan NIM 90400118096. Baik, pada kesempatan kali ini saya Pada akan pertemuan menjelaskan tentang materi ke-10, pada saya akan pertemuan menjelaskan ke-10 tentang dan isi PPT, ke-14. yaitu keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan melalui aplikasi perusahaan. Berbeda dengan materi-materi sebelumnya, pada materi kali ini ada lebih banyak istilah-istilah yang sudah akrab di telinga orang akuntansi. Baik, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu sistem perusahaan. Bagaimana sistem perusahaan bekerja? Setiap divisi dalam perusahaan pasti mempunyai tanggung jawab terhadap data-data yang berbeda, dan perusahaan besar punya banyak sekali divisi. Gambaran sederhana dari sistem yang terintegrasi yaitu database. Data-data dari semua divisi terhubung di sini. Semua yang berwenang dan masing-masing divisi bisa melihat atau mengakses ketika salah satu dari divisi mengupdate data mereka. Data pada database otomatis terupdate. Terus ada beberapa poin dari database. Yang pertama, pembagian dari data. Terus ada beberapa poin dari pembagian database. Yang pertama itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia diantaranya itu data karyawan, jumlah karyawan, jam kerja, biaya tenaga kerja, dan keahlian kerja. Yang berikutnya itu manufaktur dan produksi. Yang termasuk dalam data manufaktur dan produksi yaitu bahan material, jadwal produksi, tanggal pengiriman, kapasitas produksi, dan pembelian. Yang berikutnya yaitu keuangan dan akuntansi, berisi data-data tentang kas tersedia, piutang, kredit pelanggan, pendapatan, dan lain-lain. Terus penjualan dan pemasaran, berisi tentang data order atau pesanan, peramalan penjualan, retur, dan perubahan harga. Bayangkan jika perusahaan yang memiliki lebih dari 10 divisi atau bahkan lebih dari 10 cabang, tanpa ada sistem terintegrasi yang mendukung aktivitas dari tiap-tiap divisi atau cabang tersebut, maka kesalahan yang terjadi yaitu keakuratan data. Siapa yang akan berlari dari satu divisi ke divisi lain, terbang dari satu cabang ke cabang lain hanya untuk memastikan data pada semua bagian sama sesuai yang terakhir diupdate pada satu divisi atau cabang tertentu. Yang kedua yaitu konsumen bukan lagi seorang raja. Bagaimana perusahaan memastikan untuk menyediakan apa yang diinginkan sang raja, kapan mereka membutuhkan, berapa lama mereka akan menunggu, apakah mereka menyukai produk perusahaan, apakah mereka akan membeli lagi. Yang berikutnya itu aliran informasi. Jika divisi menjual memasukkan pesanan, bagaimana memverifikasi data kredit pelanggan pada divisi akuntansi, bagaimana mengecek persediaan pada divisi manufaktur, bagaimana memastikan bahan baku produksi siap pada supplier, dan bagaimana konsumen mengetahui status pesanan mereka. Yang berikutnya itu keputusan manajemen. Tanpa sistem yang terintegrasi, bagaimana manajemen membuat keputusan yang tepat dan cepat. Yang berikutnya itu kontak supplier. Tanpa adanya sistem terintegrasi, bagaimana memastikan atau mencocokkan data, jumlah pesanan, jumlah produksi, serta jumlah bahan baku yang perlu disediakan supplier tanpa adanya sistem yang terintegrasi. Sistem perusahaan memudahkan lebih cepat dan lebih akurat semua proses bisnis tersebut. Ada beberapa contoh dari aplikasi perusahaan. Yang pertama itu supply chain management atau SCM, customer relationship management atau CRM, enterprise resource
Planning atau ERP, database management system atau DBMS. Manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan proses bisnis pengadaan bahan mentah, mengelola menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikannya kepada pelanggan. Aplikasi SCM. SCM itu bukan nama aplikasinya ya. SCM itu istilah untuk semua aplikasi atau software yang membantu mengelola rantai pasokan perusahaan. Aplikasi SCM membantu perusahaan merencanakan rantai pasokannya, mengelola dan menganalisis berapa banyak produk yang akan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, berapa banyak persediaan bahan mentah, setengah jadi, dan barang jadi, bagaimana proses distribusi produk hingga ke tangan konsumen. Ada beberapa supply chain management memiliki supply chain management terbagi atas raw material, supplier, manufacturers, distribusi, retail, dan customer. Terus manajemen hubungan pelanggan, aplikasi CRM. Nah, CRM juga bukan nama aplikasinya, sama dengan SCM. Aplikasi CRM membantu perusahaan mengenal lebih baik konsumen mereka, mengelola dan menganalisis siapa yang paling loyal, apa produk yang mereka minati, berapa banyak uang yang dibelanjakan ke perusahaan, berapa nilai konsumen tersebut bagi perusahaan, bagaimana menghubungi mereka, apa yang dapat perusahaan lakukan untuk mempertahankan mereka. Perspektif CRM fokus pada feedback dan kenyamanan pelanggan atau konsumen agar bisa loyal pada perusahaan. Yang pertama itu penjualan melalui telepon. Ada yang biasa ditawarkan kartu kredit di telepon atau produk yang tertentu dari operator jaringan. Penjualan melalui web atau e-commerce, penjualan melalui gerai eceran atau reseller atau dropship. Yang berikutnya itu ya layanan call center. Konsumen bisa menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait produk. Layanan sendiri melalui web. Konsumen bebas melihat-lihat serta memilih produk di web, mengorder serta melakukan pembayaran sendiri. Yang berikutnya yaitu pemasaran. Kemampuan mendapatkan data pelanggan untuk memperoleh prospek, mendapatkan target pemasaran yang tepat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ke-14. Pada pertemuan ke-14 yaitu menjelaskan tentang materi yang ada di WhatsApp, yaitu materi tentang crowdfunding. Crowdfunding adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Itulah pengertian crowdfunding secara umum yang mudah untuk dipahami. Seperti kita bersama, istilah crowdfunding ini saat ini begitu populer di dunia bisnis, terutama bagi para pebisnis yang sering berkecimpung di dunia bisnis online atau online marketing. Setidaknya setahun belakangan ini, istilah crowdfunding terdengar begitu akrab di telinga masyarakat Indonesia. Perusahaan yang menyediakan layanan crowdfunding di Indonesia juga semakin menjamur. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi terkait praktek crowdfunding di Indonesia, sehingga muncullah regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang mengatur salah satu jenis crowdfunding, yaitu equity crowdfunding. Sebenarnya apa saja jenis crowdfunding yang dapat dipraktikkan di seluruh dunia? Jenis crowdfunding. Yang pertama itu donation based crowdfunding.
Donation based crowdfunding adalah crowdfunding yang dilakukan untuk mengerjakan proyek-proyek non-profit dan biasanya bersifat donasi seperti pembangunan sekolah, yayasan, dan fasilitas umum lainnya. Sesuai dengan namanya, pendonor yang mengikutsertakan modalnya pada proyek tersebut tidak akan mendapatkan imbalan atau keuntungan dari akhir masa proyek. Yang kedua yaitu reward based crowdfunding. Reward based crowdfunding adalah crowdfunding yang dilakukan untuk membiayai proyek-proyek berupa produk kreatif seperti pembuatan aplikasi dan games. Pada crowdfunding jenis ini, para pemilik modal akan mendapatkan imbalan berupa barang atau jasa sesuai dengan proyek kreatif yang dikerjakan dan bukan mendapatkan keuntungan berupa uang. Biasanya, sebelum melakukan proses reward based crowdfunding, pihak penggalang dana akan mengajukan proposal terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu debate based crowdfunding. Debate based crowdfunding adalah jenis crowdfunding yang dilakukan untuk memberikan pinjaman modal. Para pemilik modal atau donatur akan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman. Bentuk dari crowdfunding jenis ini biasanya berupa layanan peer-to-peer lending, P2P lending. Yang keempat yaitu equity crowdfunding. Equity crowdfunding adalah jenis layanan urun dana melalui penawaran saham melalui teknologi informasi. Pada crowdfunding jenis ini, pihak penggalang dana akan menawarkan saham kepada para pemodal sesuai dengan modal yang dibutuhkan. Equity crowdfunding merupakan jenis crowdfunding paling populer di Indonesia sebagai salah satu instrumen investasi yang menawarkan keuntungan maksimal. Cara kerja crowdfunding. Cara kerja crowdfunding sangat sederhana sekali. Para penggalang dana akan melakukan crowdfunding secara online menggunakan aplikasi berbasis web atau mobile dan terbuka untuk umum. Siapa saja bisa menjadi pemodal atau donatur pada smart crowdfunding yang ditawarkan. Para pemodal akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan jenis crowdfunding yang diikuti. Sebagai salah satu solusi untuk mendapatkan modal tanpa harus melibatkan pihak bank dan repot mengurusi segala macam administrasi, maka wajar jika layanan crowdfunding tumbuh subur di Indonesia. Terus manfaat dari crowdfunding adalah banyak sekali manfaat dari crowdfunding yang bisa dirasakan baik di pihak penggalang dana maupun pihak donatur atau investor. Ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu proses serba online. Crowdfunding tidak bisa dipisahkan dengan kemajuan teknologi informasi terutama jaringan internet karena proses crowdfunding baik itu penggalang dana atau proses investasi dilakukan secara online. Tentu saja hal ini sangat menguntungkan para pengguna layanan crowdfunding karena proses crowdfunding bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet. Yang berikutnya itu keamanan terjamin. Layanan crowdfunding lebih terjamin keamanannya daripada layanan investasi offline yang belum pasti keberadaannya. Perusahaan yang menjalankan layanan crowdfunding untuk masyarakat umum diwajibkan untuk mendaftarkan platform crowdfunding online-nya sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada Kementerian Informasi dan Komunikasi. Selain itu, layanan crowdfunding yang dijalankan oleh perusahaan juga diwajibkan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Proses terdaftar di OJK pun sangat selektif sekali, sehingga jika ada perusahaan layanan crowdfunding dengan status terdaftar dan diawasi oleh OJK dapat terjamin keamanannya dan bisa Anda ikuti. Yang berikutnya itu keuntungannya sangat maksimal.
Bagi Anda para investor atau donatur yang melibatkan modal pada proses crowdfunding akan mendapatkan keuntungan maksimal dari aktivitas crowdfunding yang Anda ikuti sesuai dengan jenis crowdfundingnya. Sebagai contoh, jika Anda mengikut sertakan modal Anda pada jenis equity crowdfunding, Anda biasanya akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan skema imbal hasil (Return of Investment) atau ROI yang ditawarkan juga sangat menggiurkan untuk diikuti. Yang berikutnya itu tampak jaminan. Bagi pemilik usaha atau pebisnis, crowdfunding merupakan alternatif pembiayaan yang biasa dipilih tanpa harus menyediakan jaminan. Yang paling penting adalah usaha atau bisnis harus sudah terverifikasi oleh sistem layanan crowdfunding. Dan itulah hasil penjabaran saya dari